Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nur Rajibi, pria punya selera. Assalamualaikum, selamat pagi Lur. Pagi hari ini kita akan melanjutkan proses penyulingan daun sirih hijau. Tetapi kali ini daun yang kemarin utuh kita potong atau gunting-gunting terlebih dahulu menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, perlu diketahui saat proses pengguntingan kita harus selalu berhati-hati agar supaya jari-jari tangan kita tidak ikut tergunting, karena pasti rasanya akan sakit. Jari aja kalau tergunting sakit, apalagi hati dan perasaan. Cie. Setelah selesai menggunting seperti biasa, ditimbang dulu. Kemudian metodenya masih sama ya, kukus. Kita masukkan, diratakan seperti biasa. Nanti akan kita lihat bersama apakah daun yang utuh dengan daun yang digunting kecil-kecil bagaimana pengaruhnya terhadap volume minyak yang diperoleh. Apakah sama, lebih sedikit, atau lebih banyak? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ada sedikit tips untuk memasang rangkaian ini ya. Kan ini terbuat dari kaca. Jadi kita cukup beri sedikit vaselin di atas dan di bawah untuk sambungannya. Cukup sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan menjadi licin. Nah, ini contoh sambungan yang belum pas. Nah, kalau belum pas, harus kita paskan dulu. Caranya kita kendorkan dulu pengait-pengait yang menguncinya supaya bisa kita paskan. Nah, itu udah pas. Oke, kalau sudah pas, kita kembali kencangkan ya supaya kokoh berdiri ya. Lanjut kita rangkai. Di atasnya ini ada konektor sekaligus berfungsi sebagai kondenser ya, karena ada aliran air di situ. Pastikan juga sambungannya pas. Nah, ini untuk kondenser juga pastikan pas dan sudah terpasang dengan rapat atau kencang ya, supaya nanti ketika dialirkan air pompa dia nggak melusut atau jatuh. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini air pompa itu asalnya dari mana? Nah, berasal dari drum penampungan ini. Jadi air mengalir di drum ya. Dulu kita cek dulu, seharusnya air tersebut harus kondisinya dingin. Oke, kita nyalakan kompor.
Setelah kurang lebih 45 menit, air dalam ketel sudah mendidih dan menguap ya. Kemudian naik ke atas mengenai sampel, kemudian diteruskan konektor menuju kondensor ya. Ini baru menit-menit awal menetes, bisa kita lihat masih belum begitu terlihat minyaknya ya, tapi tanda-tanda sudah terlihat. Kemudian ini setelah kurang lebih 5-10 menit mulai terlihat cukup banyak. Kalau dibandingkan yang kemarin, ini sepertinya sedikit lebih banyak minyaknya. Terlihat sangat jelas minyaknya melayang-layang ya, seperti berdansa. Nah, banyak juga yang ikut terbang bersama hidrosol. Nah, ini mulai terlihat ya, hampir sama. Sebagian besar minyak ada di bawah separator ya, meskipun ada yang terbuang dan mengambang di permukaan, tapi sudah terlihat jelas minyak lebih banyak berada di bawah. Kemudian yang menetes keluar itu adalah hidrosol yang warnanya putih ya. Nah, hidrosol ini sebenarnya dia masih ada aroma sirih hijaunya, masih kuat, dan juga mengandung minyak atau bercampur minyak. Bisa dilihat, nah itu minyak yang ikut terbuang bersama hidrosol. Kemudian setelah minyak kita ambil dan dimasukkan ke beker, kita tambahkan dengan natrium sulfat anhidrat. Nah, itu terlihat natrium sulfat yang awalnya tadi serbuk menjadi kristal. Nah, sudah mengkristal semua. Nah, itu tadi penyulingan daun sirih hijau, metodenya kukus, tapi preparasinya kita gunting-gunting. Nah, dari hasil minyaknya lebih banyak, sedikit lebih banyak. Untuk karakteristik minyaknya hampir mirip atau sama ya seperti kemarin. Ada yang melayang-layang, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang terbawa kebuang bersama hidrosol. Ya seperti itulah seninya dari proses penyulingan. Jadi kita kadang-kadang sulit mendapatkan minyak sesuai dengan harapan. Kalau minyaknya di atas atau di bawah saja itu lebih mudah terkumpul. Tapi khususnya daun sirih ini memang spesial, jadi perlu beberapa teknik. Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar, dan jika kalian suka video ini boleh di share ke teman-teman dan semua. Semoga bermanfaat.